APBN masuk ke rekening pribadi, uang negara tidak transparan. Lihat deh. Wah, aku juga lagi lihat itu, Bel. Apa sih yang ini? Ini loh, lihat nih. Nih, coba lihat. Masa dana APBN masuk ke rekening pribadi sih? Kok bisa ya? Iya kan? Bingung banget gak sih? Daripada bingung, mending kita tanya Pak Feby. Oh iya, besok kan ekonomi. Iya kan? Iya, bener. Nah, berdasarkan informasi terkait APBN yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Oh iya Pak, kemarin tuh kita ada sempat baca berita tuh mengenai pengelolaan dana APBN yang tidak transparansi. Sebenarnya transparansi itu apa sih Pak? Nah, jadi maksud dari transparansi pengelolaan dana APBN adalah ketika pemerintah menyampaikan informasi terkait penggunaan dana APBN itu kepada masyarakat secara umum. Nah, artinya di sini masyarakat bisa mengakses informasi-informasi terkait dana APBN tadi. Dan juga maksud dari penyampaian informasi ini adalah sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Sebenarnya dana APBN ini digunakan untuk apa saja, seperti itu. Dan lagi ya, perlu kalian ketahui kalau dana APBN ini sebenarnya adalah tulang punggung ekonomi bangsa negara kita. Jadi bisa kita simpulkan, bisa kita bayangkan ketika tidak ada dana APBN, ya mungkin segala program yang ada di Indonesia ini tidak terjalan. Ya, jadi Bapak ingin menyampaikan lagi nih terkait data APBN tahun 2023 ya. Bisa dilihat dari tampilannya. Nah, ini merupakan komponen dari APBN. Jadi APBN itu ada 3 komponen utamanya gitu ya. Yang pertama pendapatan negara, bisa dilihat ya. Pendapatan negara ini banyak banget nih sektor pendapatan negaranya. Ada 4. Yang pertama dari perpajakan. Di tahun 2023 pendapatan Indonesia dari sektor pajak itu senilai 1.718 triliun. Yang kedua ada dari pendapatan negara bukan pajak sebesar 441,4 triliun. Ada juga dari bea cukai ya, kepabean dan cukai itu senilai 303,2 triliun. Dan terakhir ada dana hibah. Nah, jadi dana hibah itu apa? Dana hibah adalah bantuan dari negara asing untuk Indonesia, seperti itu. Bisa dalam bentuk apa saja, bisa berbentuk pendidikan, ya peningkatan pendidikan, kualitas kesehatan, dan masih banyak lagi lainnya. Ya, lalu untuk komponen berikutnya itu ada belanja nih. Ya, belanja ada 2, dibagi 2, ada belanja pusat dan juga ada daerah. Kalau belanja daerah itu dalam bentuk transfer ke daerah dalam bentuk dana desa. Sedangkan untuk pusat itu banyak sekali alokasinya. Bisa ada pendidikan, untuk pertahanan, pelayanan umum, kesehatan, dan masih banyak lagi lainnya. Kalau kita berbicara tentang dana pendidikan, sejak tahun 2009, dana pendidikan itu sebesar 20% dari dana APBN. Banyak sekali dana pendidikan ini yang digunakan untuk memfasilitasi pendidikan di Indonesia. Ada beasiswa, ada bantuan operasional sekolah, terus juga ada program kartu prakerja ya. Dan yang baru-baru ini ada bantuan dalam bentuk pengembangan guru penggerak. Jadi kalau misalkan ngelihat dari grafik yang Bapak kasih itu kan pemerintah itu ngeluarin sebanyak 10% atau mencapai 241 triliun kan Pak. Nah, dana sebanyak itu sebenarnya digunain buat apa aja sih Pak? Ya, jadi dana APBN yang dialokasikan untuk perlindungan sosial ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi pendapatan yang merata. Nah, programnya apa saja? Banyak sekali, ada bantuan sosial, terus juga ada program keluarga harapan ya, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, selanjutnya yang ingin Bapak sampaikan ke kalian itu komponen terakhir dari APBN, yaitu komponen pembiayaan. Di sini Bapak ingin menyampaikan ke kalian terkait pembiayaan investasi. Jadi ada 3 pembiayaan investasi ini. Pertama yaitu pembiayaan infrastruktur. Apa sih gunanya? Ya gunanya untuk menunjang pembangunan ekonomi yang cepat. Ya. Terus juga ada pembiayaan investasi dalam bentuk bidang pendidikan. Gunanya untuk pemerataan pendidikan di Indonesia dan masih banyak lagi pembiayaan-pembiayaan lainnya. Jadi dari yang Bapak sampaikan tadi, kita tahu nih seberapa besar pengaruh APBN terhadap kehidupan kita sehari-hari.
Nah, yang terpenting adalah bagaimana dana APBN itu digunakan, ya. Transparansi itu kuncinya. Jadi tanpa transparansi, ya, kita tidak akan tahu dana APBN ini digunakan untuk apa. Ya, di Indonesia sendiri ada beberapa kasus ketidaktransparansi pengelolaan dana APBN. Yang pertama nih, ada kasus EKTP. Nah, kasus EKTP ini cukup merugikan negara kita karena dia melibatkan dana APBN. Terus yang kedua, ada penyalahgunaan pemangku kebijakan di sekolah. Jadi tidak transparan terkait bantuan operasional sekolah. Dan yang ketiga, ada over budgeting dari proyek-proyek pemerintah yang biasanya proyek ini anggarannya itu melebihi dari anggaran yang ditentukan, kayak gitu. Kalian sebagai generasi muda memiliki peran penting dalam memastikan dana APBN ini. Nah, kalian juga itu sebagai pemegang masa depan negara kita. Artinya kalian harus benar-benar memastikan apakah dana APBN ini digunakan untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat Indonesia. Oke, baik Pak. Makasih atas pelajarannya hari ini. Kita mungkin hanya generasi muda, tapi kita harus peduli dengan lingkungan kita. Dan kita akan terus menjaganya dengan baik.